Tahukah kamu bahwa 80% orang dewasa tidak memiliki rencana keuangan yang jelas? Dan hal ini menjadi salah satu penyebab utama stres finansial. Mereka bekerja keras setiap hari, menerima gaji setiap bulan, tapi selalu merasa uangnya tidak pernah cukup. Ironisnya, masalah ini bukan tentang berapa banyak yang mereka hasilkan, tapi tentang bagaimana mereka mengelola apa yang sudah mereka miliki. Jika kamu termasuk dalam kelompok ini, jangan khawatir, karena di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun financial plan yang sederhana, realistis, dan cocok untuk semua kalangan. Bayangkan ini, kamu baru saja menerima gaji pertamamu. Perasaan senang itu luar biasa, kamu merasa bebas, siap membeli semua yang kamu inginkan. Tapi sebelum sadar, dalam 2 minggu uangmu habis. Lalu kamu mulai berpikir, kemana semua uang itu pergi? Ini bukan hanya cerita fiksi, ini adalah kenyataan yang dialami banyak orang. Mungkin kamu berpikir, saya cuma butuh penghasilan lebih besar. Kalau gajiku naik, pasti semua akan baik-baik saja. Tapi faktanya, tanpa perencanaan keuangan, kenaikan gaji hanya memperbesar gaya hidupmu. Sebelum kita membahas bagaimana membuat financial plan, saya ingin kamu ingat satu hal. Keuangan yang sehat tidak dimulai dari angka yang besar, tapi dari kebiasaan yang benar. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu financial plan. Financial plan bukanlah tabel rumit dengan banyak angka dan istilah yang hanya dimengerti akuntan. Financial plan adalah peta yang membantu kamu mencapai tujuan keuanganmu. Apapun itu, membeli rumah, memulai bisnis, atau bahkan pensiun dengan tenang. Dan kabar baiknya, siapapun bisa membuatnya, termasuk kamu. Langkah pertama dalam menyusun financial plan adalah memahami dirimu sendiri. Saya tahu ini terdengar klise, tapi percayalah, banyak orang gagal karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Tanyakan pada dirimu, apa tujuan keuanganku? Mungkin kamu ingin melunasi utang, menabung untuk pendidikan anak, atau mempersiapkan dana darurat. Apapun itu, tuliskan dengan jelas. Tujuan ini akan menjadi dasar dari semua keputusan finansialmu ke depan. Setelah mengetahui tujuanmu, saatnya melihat kondisimu saat ini. Jangan takut untuk jujur pada dirimu sendiri. Berapa penghasilanmu setiap bulan? Berapa pengeluaranmu? Jangan hanya menebak. Ambil waktu untuk mencatat semua pengeluaranmu selama sebulan penuh. Kamu akan terkejut melihat betapa banyak uang yang kamu habiskan untuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Misalnya, berapa sering kamu menghabiskan uang hanya untuk nongkrong dengan teman, atau membeli barang-barang yang sebenarnya kamu tidak terlalu memerlukannya. Setelah mencatat semuanya, kamu akan memiliki gambaran yang jelas tentang arus kasmu. Disinilah kamu bisa mulai menyusun anggaran. Tapi ingat, anggaran yang baik bukan tentang membatasi dirimu sampai tidak bisa menikmati hidup. Anggaran yang baik adalah tentang mengatur prioritas. Pisahkan pengeluaranmu menjadi 3 kategori utama: kebutuhan, keinginan, dan tabungan atau investasi. Rumus sederhana yang bisa kamu gunakan adalah 50-30-20. Gunakan 50% dari penghasilanmu untuk kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, dan tempat tinggal. Sisihkan 30% untuk keinginan, seperti hiburan atau liburan. Dan yang paling penting, alokasikan 20% untuk tabungan dan investasi. Jika kamu merasa 20% terlalu besar, mulailah dengan jumlah yang lebih kecil. Yang penting adalah memulai. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan banyak orang, dana darurat. Dana darurat adalah uang yang kamu sisihkan untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis. Idealnya, kamu harus memiliki dana darurat sebesar 3 hingga 6 bulan pengeluaranmu. Jangan anggap remeh ini,
karena dana darurat bisa menjadi penyelamat saat kamu menghadapi masa sulit. Setelah dana darurat, langkah berikutnya adalah memikirkan masa depan. Jika kamu belum mulai berinvestasi, sekarang adalah waktu yang tepat. Tapi tunggu, saya tahu apa yang kamu pikirkan. Investasi? Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jangan khawatir, mulailah dengan instrumen yang sederhana, seperti reksadana atau emas. Pelajari dasar-dasarnya, dan jangan pernah berinvestasi pada sesuatu yang tidak kamu pahami. Tapi ingat, investasi bukanlah cara cepat untuk menjadi kaya. Investasi adalah cara untuk membangun kekayaan secara perlahan tapi pasti. Kuncinya adalah konsistensi. Bahkan jika kamu hanya bisa menyisihkan Rp100.000 setiap bulan, itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Sekarang, kamu mungkin berpikir, semua ini terdengar bagus, tapi bagaimana saya bisa tetap disiplin? Saya punya satu tips sederhana. Buatlah tujuanmu selalu terlihat. Misalnya, jika tujuanmu adalah membeli rumah, pasang foto rumah impianmu di tempat yang sering kamu lihat, seperti di layar ponselmu atau di meja kerja. Setiap kali kamu tergoda untuk mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting, foto itu akan mengingatkanmu tentang apa yang benar-benar penting. Terakhir, mari kita bicara tentang mindset. Sebuah financial plan yang hebat tidak akan berhasil jika kamu tidak memiliki mindset yang benar. Uang bukanlah musuhmu, tapi alat yang bisa membantumu mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup. Jangan biarkan uang mengendalikanmu. Sebaliknya, belajarlah untuk mengendalikan uangmu. Jadi, apa langkah berikutnya? Mulailah dengan tindakan kecil. Hari ini, ambil buku catatan atau buka aplikasi pencatat di ponselmu. Tuliskan tujuan keuanganmu, catat pengeluaranmu, dan buat anggaran sederhana. Jangan tunggu sampai besok. Setiap hari yang kamu tunda adalah satu hari yang hilang dari kesempatan untuk memperbaiki keuanganmu. Saya ingin mendengar pendapatmu. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam mengelola keuanganmu? Tuliskan di kolom komentar, karena saya percaya setiap cerita bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu merasa terbantu. Share kepada teman-temanmu yang mungkin membutuhkan, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.